Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana Bapak Ibu, bisa istirahat sebentar? Saya akan lanjutkan sedikit materi ya. Ada beberapa hal penting Bapak Ibu yang harus kita menjadi patokan supaya kita selalu berhasil. Kenapa sih saya harus mulai dari yang kecil tadi? Kalau Bapak Ibu sudah langsung dari yang besar, Bapak Ibu harus memperhitungkan, bukan berarti kita tidak boleh langsung besar, boleh. Tetapi ada beberapa kendala, kesulitan-kesulitan di titik mana yang harus kita lewati supaya kita berhasil. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak bisa menyelesaikan itu, biayanya terlalu besar. Seperti misal, seandainya Pak saya langsung bisa mulai tidak sekitar ukuran 1 hektar. Boleh. Padahal 1 hektar ini secara logika Bapak Ibu kan berarti 10 kali 1005. Betul ya? Nah, ketika kita mengerjakan 1 hektar untuk kawasan-kawasan tertentu itu bisa kita lakukan secara langsung. Tetapi kita harus punya tim yang solid. Karena kesulitan terbesar Bapak Ibu adalah SDM. Seperti misal, kalau yang datang memang dari perusahaan atau yang datang dari satu komunitas yang sudah terlanjur besar. Ada yang sudah terlanjur besar di sini untuk buka proyek? Mungkin sudah mulai dari 1 hektar, mulai sudah kambing dari ratusan, seperti itu ada belum? Mudah-mudahan belum ada ya, biar tidak salah jalan. Soalnya kadang-kadang ya beberapa peserta, angkatan peserta Bapak Ibu sudah mulai dari kambing berapa? 200, 1000 seperti itu. Dan itu menggerakkannya akan sangat besar. Tetapi ada beberapa poin penting. Pak, bagaimana ketika saya langsung mulai besar? Jadi SDM ini sebenarnya ada 2. Bapak Ibu bisa lakukan training sendiri. Atau Bapak Ibu mencari orang-orang yang sudah jadi. Kalau saya biasanya kalau ketika buka daerah baru, saya cari dulu di situ orang kunci. Orang kunci itu biasanya yang saya pilih orang yang sudah pemain. Seperti misal, kadang-kadang ada petani nih, sudah punya kambing berapa? 100 ekor. Sudah berapa tahun ternak kambing? 5 tahun. Memang dia ketika sudah 5 tahun ternak kambing dalam waktu yang lama, memang karena manajemen, dia tidak bisa bergerak. Karena manajemen dia akhirnya tidak mampu untuk mengembangkan usahanya supaya berhasil. Nah, dengan cara seperti itu, yang penting Bapak Ibu berarti punya SDM yang mampu. Nah, tinggal merubah konsep manajemennya. Di dalam pertanian Bapak Ibu, besok saya akan jelaskan tentang benih. Yang kedua tentang saprodi, pupuk dan lain sebagainya, Bapak Ibu sudah belajar. Dan yang sekarang adalah manajemennya. Manajemen ini penting Bapak Ibu karena apa? SDM yang Bapak Ibu pegang itu akan menjadi 2. Kalau kita tidak bisa mengaturnya, dia akan menjadi beban, menjadi operasional cost yang beban berat bagi kita, atau dia menjadi SDM yang langsung membuat visi kita langsung jalan. Nah, kendala utamanya di sini saya tunjukkan. Petani itu Bapak Ibu maunya sekaligus 1 hektar dikerjakan. Ketika ini semua dikerjakan sekaligus, berarti panennya sekaligus atau tidak? Sekaligus. Dan itu problem. Dan itu jadi masalah. Nah, yang harus kita kuatkan di sini adalah tiap hari tanam. Dan tiap hari panen. Jadi ketika kita punya lahan, ingat baik-baik, tidak boleh dikerjakan sekaligus, tapi bertahap, step by step. Seandainya kita punya ini 1 hektar, kalau Bapak Ibu mau selamat dengan konsep kami, ketika kita bertani di pertanian organik, komoditasnya minimal ada di 10 hingga 20 macam komoditas yang dibutuhkan oleh market.
Terus yang kedua, tidak boleh dari semua komoditas ini sekaligus panen. Jadi semuanya bertahap. Mungkin satu komoditas ada 1000 meter. 500 sampai 1000 meter. Nah, dari 500 sampai 1000 meter ini kita pun planning setiap hari tanam, setiap sampai terakhir bisa panen. Jadi tujuannya adalah satu, setiap hari tanam, setiap hari panen. Terus itu lakukan. Tidak ada yang terputus. Kenapa kok tidak boleh terputus? Kalau kita tidak bisa menjaga kontinuitas Bapak Ibu, maka yang terjadi pasar kita akan hilang. Paham maksud saya di sini? Kunci utama itu di sini. Banyak orang akan komplain di sini. Loh Pak, berarti penanaman kita tidak seragam. Tidak seragam. Tidak boleh sekaligus. Kenapa kok tidak boleh sekaligus? Kalau sekaligus panen, percayalah, barang kita tidak ada harganya. Dan kita akan pasti terkendala, ditolak oleh pasar. Karena apa Bapak Ibu? Pasar yang kita ciptakan adalah pasar khusus. Tahun 2025 ke depan, saya akan bekerja sama dengan, ya insya Allah kalau boleh ya semua Pemda. Tujuannya apa? Untuk menjangkau makanan sehat. Goal kita siapa? Pasar kita. Kalau tahun depan kan ada dari makan siang gratis, tapi itu sudah ditangani oleh TNI ya. Tetapi kita masih ada peluang terbesar. Di manakah itu? Rumah sakit. Awal muasal kenapa saya membuat pelatihan organik ini Bapak Ibu, pasien saya sudah jutaan orang. Saya sudah ngobati orang, sudah jutaan orang. Dan setiap pasien pasti saya tawari untuk makan sehat. Saya lebih senang memberikan resep kepada pasien daripada saya menjual produk. Kenapa kok begitu? Kalau saya jualan produk Bapak Ibu, yang beli orang sakit itu uangnya menakutkan. Takut kualat Pak. Karena uangnya uang mahal. Orang sakit itu minta maaf, cari uang sudah susah. Apalagi dipakai beli obat, dan kalau obatnya iya kalau menyembuhkan. Tapi ada satu yang paling menyembuhkan, yaitu makanan sehat. Sehingga semua pasien-pasien saya, selalu saya berikan resep dan saya suruh mengkonsumsi makanan-makanan yang wajib dan makanan yang tidak boleh. Jadi semua penyakit itu Bapak Ibu, itu terkondisi ketika kita bisa makan sesuatu yang sehat. Nah, contoh untuk kolesterol, saya punya jus andalan untuk kolesterol, kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun. Itu kan sederhana, betul ya? Kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun itu semua orang bisa beli kok di pasar. Terus habis gitu pertanyaan kedua, kira-kira makanan tadi sehat atau tidak? Pasti isinya apa? Racun, pestisida, kimia. Sehingga banyak pasien tanya ke saya, Pak saya tidak bisa buat. Kenapa kok tidak bisa buat? Saya beli produk saja. Alasannya satu, saya mau beli di mana? Sayur-sayur yang organik. Selalu saya katakan tanam sendiri. Ketika saya bilang tanam sendiri, apa kata mereka Bapak Ibu? Gimana cara nanamnya? Karena sudah sakit. Banyak keluarga yang sudah sakit untuk tanam aja sudah tidak mampu. Nah karena itu ini menjadi bumerang bagi saya. Jadi obat-obatan, resep-resep yang saya berikan ketika mereka tidak bisa, mereka jadi kendala. Terus seandainya mereka konsumsi yang segar yang dari pasar, tanda kutip, malah menambah racun. Apalagi kalau penyakit-penyakit yang degeneratif dan penyakit kanker. Karena itu tidak ada cara lain. Saya bukakan pelatihan ini, harapan saya satu. Bapak Ibu akan menjadi ujung depan kami, ujung tombak di depan yang mampu untuk melayani setiap pasien-pasien yang sakit. Nanti goalnya adalah saya tinggal mengarahkan di mana Bapak Ibu tinggal. Pasien-pasien di mana yang sakit. Karena apa Bapak Ibu? Ini adalah beban kita semuanya untuk menyehatkan suatu bangsa. Terus yang kedua, di rumah sakit. Dulu pasien-pasien saya Bapak Ibu adalah orang-orang miskin, orang-orang desa, orang-orang yang tanda kutip ya. Karena dia sudah tidak mampu berobat lagi sehingga tidak ada solusi.
Itu awal muasal ketika saya bergerak di dunia herbal. Tetapi lama pasien saya sudah mulai berubah. Dari kalangan desa ke kalangan intelektual. Bahkan yang paling banyak hari ini pasien-pasien kami adalah dari medis dan paramedis. Kenapa kok begitu? Ketika mereka sudah sadar bahwa kimia bukan solusi, tapi makanan adalah solusi, mereka mulai sadar. Sehingga pasien-pasien kami, Bapak Ibu, sekarang ini banyak dari orang-orang yang kerja di rumah sakit. Saya katakan jujur, pasien-pasien kami yang menderita kanker adalah orang yang kerja di rumah sakit kanker. Pasien-pasien saya yang jantung adalah orang-orang, maaf tanda kutip, juga dokter spesialis jantung. Selalu saya katakan ke mereka, ngapain kok tidak dipasang kateter atau bypass atau pasang ring? Apa kata mereka? Apakah itu solusi? Tapi pertanyaan yang kedua, kalau ke pasien, kenapakah itu jadi solusi? Nah, karena itu tidak ada cara lain. Makanan akan menjadi solusi. Di rumah sakit juga sama. Ketika saya bicara dengan direktur rumah sakit, apa yang saya katakan? Pasien sudah sakit semua. Terus habis itu dikasih makanan. Makanannya beli di mana? Ya seadanya kan? Di pasar kan? Betul atau tidak? Terus pertanyaannya, apakah itu makanan sehat? Yang penting makanan kan? Nah, karena itu saya berharap satu. Program ini kita akan percepat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu menjadi solusi di sana. Tapi komitmenlah, jangan berbohong. Komitmenlah membangun kejujuran. Karena kita niatannya bukan bisnis, tapi niatan kita adalah ibadah. Dari pagi hingga siang tadi kita sudah belajar Bapak Ibu, apakah yang kita lakukan bisnis? Bisnis Pak, tetapi satu, yang membuat kita kaya ketika Bapak Ibu berjalan dalam kejujurannya. Bangun kepercayaan dari sini. Jangan tergiur gara-gara kita kepengen produk yang bagus dan sebagainya. Itu bukan solusi. Itu hanya kebohongan. Karena itu di tempat kami Bapak Ibu, kita tidak akan tampilkan yang aneh-aneh. Kita tampilkan apa adanya. Saya minta maaf, jangan ngejar kesempurnaan. Menjadi pertanian organik bukan kejar kesempurnaannya, bukan bagusnya, bukan wahnya, tapi tampillah sebagai apa adanya. Jangan gunakan kimia, jangan tergoda gunakan kimia. Supaya apa? Karena yang makan ini pasien, yang makan ini orang sakit. Jadi pasar terbesar kita siapa? Rumah sakit Bapak Ibu. Kenapa rumah sakit ini akan menjadi pasar terbesar sayurnya Bapak Ibu ke depan? Karena di sanalah orang yang paling banyak membutuhkan. Karena itu ke depan kita akan kumpulkan tiap kabupaten Bapak Ibu untuk kita bisa saling melengkapi. Satu kabupaten itu berapa rumah sakit Bapak Ibu? Puskesmas yang rawat inap saja sudah banyak, betul atau tidak? Tiap kecamatan sudah pasti ada. Di rumah sakit sendiri, yang rumah sakit pemerintah aja minimal ada 1 sampai 2. Terus belum lagi yang rumah sakit swasta yang cukup besar. Rumah sakit tentara juga ada, rumah sakit polisi juga ada. Minimal itu ada 10 lah rumah sakit cukup besar. Dan itu ribuan orang di dalamnya. Dan minta maaf, mereka butuh makanan yang sehat. Betul atau tidak kira-kira? Kenapa mereka tidak bisa memberikan makanan yang terstandar bagus? Karena beli di mana? Paham maksud saya? Besok ketika Bapak Ibu sudah kembali ke tempatnya masing-masing, ketika kami berdiskusi perkara itu, saya bisa katakan teman-teman kita ada di sana yang siap untuk mensuplai. Bapak Ibu siap mensuplai ya kira-kira ya? Siap. Tolong jaga kepercayaan karena kita sedang beribadah. Kalau cuma mengejar jadi miliarder terlalu gampang, mengejar jadi sukses terlalu gampang. Tapi dengan kita beribadah Bapak Ibu, itu adalah poin paling penting yang harus kita pegang. Apa sih yang kita lakukan? Lakukan jujur. Lakukan semua dengan sistem organik kita. Lakukan semua dengan SOP yang kita sudah ajarkan dulu untuk Bapak Ibu. Minimal 3 tahun saja. Setelah 3 tahun silakan berkreasi.
Setelah 3 tahun silakan kembangkan sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Pelayanan kita melayani masyarakat di sektor pertanian ini sudah hidup matinya orang. Tahap awal mungkin agak kaku, tahap awal mungkin kita agak susah untuk mengerjakannya. Tapi percayalah, ketika kita step by step kita kerjakan, insya Allah semuanya akan mudah. Tapi gimana tadi, sudah ketemu solusi atau ketemu masalah Bapak Ibu yang menyebabkan Bapak Ibu belum bisa melangkah, kira-kira apa? Masih ada? Ayo, mari Ibu, gimana? Oh, nanti. Kalau pertanyaan nanti dulu. Enggak, nanti ada kesempatan itu. Yang kendalanya kira-kira program ini enggak jalan apa dulu kira-kira? Mari Pak ya. Motivasi yang besar untuk bisa mewujudkan ini bisa terjadi Pak. Karena penyakit malas itu saya nyari obatnya enggak ada. Begini, saya tunjukkan. Tujuan hidup manusia itu apa Bapak Ibu? Ini saya kasih testimoni ya, Saya itu paling jahat ketemu pasien yang mau meninggal. Saya bisa marah ketemu pasien yang mau meninggal. Saya marahi sungguhan. Contoh, ada seorang bapak-bapak yang kena diabetes parah Bapak Ibu, sampai gangren. Kakinya ini sampai kelihatan sudah tulang-tulangnya. Isinya tempat tidur itu air nanah. Ketika saya ketemu dengan begitu, orang selalu biasanya bilang kasihan, betul atau tidak? Kalau saya malah marah. Saya tanya ke dia, mau sembuh atau mau mati? Terus yang kedua, mau masuk surga atau masuk neraka? Sudah, sebelum malaikat yang tanya, saya dulu yang tanya. Kenapa saya harus katakan gitu? Kenapa orang yang sudah sakit seperti itu Bapak Ibu, isinya cuma satu, sakit hati. Dan kecewa. Kecewa sama istri, kecewa sama anak, kecewa sama keluarga, kecewa dengan dirinya sendiri. Doanya setiap hari hanya satu, kapan mati? Betul atau tidak? Karena dia berdoanya kapan mati, saya tunjukkan, Bapak besok mati masuk surga atau masuk neraka. Kalau sebelum mati isinya cuma sakit hati, kecewa, dan isinya marah, dengki, dan sebagainya, saya jamin mati masuk neraka. Gak benar. Terus akhirnya saya memotivasi dia gini, loh Pak, saya tidak mau mati masuk neraka. Kalau gitu sembuh. Loh saya sudah parah, saya kepingin sembuh, saya minum obat dan sebagainya. Obat bukan solusi, semangat sembuh yang paling penting. Terus saya bilang ke dia, saya ini tidak bisa kerja lagi begini-begini, jangan mengasihani diri. Kalau istri, anak sudah tidak mau ngelayani, tidak mau bantu gara-gara bau dan sebagainya, kuat-kuat, mandiri. Mumpung sebelum mati, ayo berbuat baik. Berbuat baiknya gimana? Kasih tahu semua orang, kalau sakit itu tidak enak. Kasih tahu semua orang kalau sudah sakit, terlanjur sakit, diabetes dan sebagainya itu tidak enak. Betul atau tidak? Siapa yang bisa ngomong begitu? Orang yang sakit Bapak Ibu. Sampai minta maaf. Ada orang sakit kayak gitu, akhirnya kaki diperban, tani sendiri. Tanam obatnya sendiri. Buat jus sendiri. Ya ini berkahnya Gusti Allah Bapak Ibu. Malah sembuh. Fair. Ada orang sakit kanker parah. Tanya ke saya, Pak Bayu, obat apa yang terbaik? Tidak ada obatnya terbaik untuk sakit kanker. Obatnya kanker itu cuma satu, niat sembuh. Saya kasih resep cuma 2 Bapak Ibu. Makan tahu, sama makan, tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan yang lain-lain, cuma tahu, sayur kelor, gitu aja. Itu mudah atau susah? Mudah. Setahun dia melakukan. Dulu kanker rahim parah dia Bapak Ibu. Sampai kemana-mana jadi pergunjingan. Kalau wanita sudah sakit kanker rahim, ngeri atau tidak kira-kira? Nomor 1 dia ngeri, akhirnya dia tertutup karena dia malu. Ya, saya bersyukur sekali, setahun dia bisa sembuh. Ketika dia sembuh, satu yang saya amatkan, sebelum kita mati, apa yang sudah kita lakukan?
Saya minta maaf, ini salahnya Bapak Ibu ikut pelatihan saya ya, saya tunjukkan. Tadi konsepnya, kalau ada orang jalan salah, tidak kita luruskan, berarti kita yang salah. Saya mau katakan jujur Bapak Ibu, kalau orang makannya ngawur, kira-kira pasti sakit atau tidak sih? Pasti atau tidak? Tinggal tunggu waktu kan? Tunggu waktu untuk sakit kan? Saya minta tolong dengan sangat. Ajari mereka dengan benar. Loh Pak, nggak didengarkan, enggak apa-apa. Yang penting sudah ngomong. Zamannya Nabi aja Nabi bicara enggak didengarkan orang juga biasa kok. Betul kan Bapak Ibu? Apalagi kita. Jangan berharap untuk didengarkan orang. Yang penting ngomong kebenaran. Terus yang kedua, Bapak Ibu datang ke bumi ini punya tujuan atau tidak? Diberi tanggung jawab atau tidak? Pasti diberi tanggung jawab. Jangan sampai begitu sudah meninggal, besok ketika ditanya malaikat, sudah selesai belum pekerjaannya? Terus Bapak Ibu bilang, pekerjaan apa ya? Repot Bapak Ibu. Saya minta maaf. Ketika Bapak Ibu punya ilmu, ini ilmu sederhana. Lawan kita adalah diri kita sendiri, kemalasan kita. Saya punya program 5 menit namanya Bapak Ibu. Melawan keengganan itu lakukan, cuma 5 menit selesai kok. 3 kali 3 itu kerjaan 5 menit. Kalau tidak percaya, investasikan 5 menit saja setiap hari. Bertani di 3 kali 3. Sehari buat 1 polybag selesai. Besok lagi 1 polybag selesai lagi. 1 selesai lagi. Kira-kira kalau 3 kali 3 itu Bapak Ibu, itu isinya sekitar 200 polybag. 200 polybag itu berarti berapa hari selesai kira-kira? Kan 200 hari kan? Kalau 1 hari 1 polybag kan? Tapi percayalah, ketika itu sudah menjadi kebiasaan, itu akan selesai. Tidak sampai seminggu. Terus yang kedua, besok ada lagi masalahnya, nyabuti rumput. Kerjakan 5 menit aja. Selesai. Yang membuat kita malas itu karena kita berpikir itu lama. Nanti, kan gitu kan? Besok, kan gitu kan? Lah, minta tolong ayo dirubah. Jangan jadi begitu. Saya ini pemalas Bapak Ibu. Saya ini pemalas tingkat dewa saya ini. Sungguhan ya, saya mau katakan jujur. Anak saya yang ketiga dulu, ketika dia masih TK, dia ditanya gurunya, papamu kerja apa? Namanya Rio. Papamu kerja apa Rio? Papa itu tidak kerja. Di rumah cuma duduk-duduk tukang perintah-perintah orang. Terus pelongo-pelongo pekerjaannya. Tahu pelongo-pelongo pekerjaan Bapak Ibu? Saya kan paling banyak mikir. Pekerjaan saya kan ngelamun, nulis. Terus hobi saya kan merintah-merintah, merintah karyawan maksud saya. Itu loh tidak baik di depan anak kita. Bayangkan anak saya itu cerita ke gurunya pekerjaan saya pelongo-pelongo, itu bahagia tidak Bapak Ibu? Loh sungguhan gitu. Makanya ketika kita salah melakukan sesuatu itu dinilai salah oleh anak-anak kita. Karena itu ketika kita bekerja, jangan salahkan kalau anak kita menjadi malas, kalau kita sendiri pemalas. Karena itu yang saya lakukan di depan anak saya tetap harus jadi orang rajin. Sekarang anak-anak saya bangga, pekerjaan papa mau apa? Petani, itu seneng saya. Nah saya harapkan saya juga Bapak Ibu juga sama. Walaupun Bapak Ibu kerja apapun, percaya saya, kalau punya anak kecil gara-gara berkebun ini dijadikan prioritas. Yang sehari 5 menit apalagi mau ngajak anaknya nyabuti rumput, ya jangan marah ketika anaknya yang dicabuti tanamannya juga jangan marah. Karena namanya anak belajar, kan betul kan? Nah, itu akan mengubah paradigma banyak orang. Begini, 200 polybag ini Bapak Ibu, ini kan ada yang harus dipanen tiap hari, betul tidak? Lakukan rutin. Habis dicabut, tanam lagi. Habis dirabut, tanam lagi. Terus yang kedua, belajar dari orang pelit. Benih juga sama. Benih itu tidak usah harus semua beli. Apa yang ada, mulai latihan, mulai belajar. Sawi, kangkung, bayam minimal kita bisa buat benih sendiri. Ada 1, seandainya ada 5 polybag sawi, 1 biarkan sampai tua. Kalau boleh ngambilnya jangan dicabut, tapi diguntingi saja daunnya. Terus bunganya sampai ambil, sampai dikeringkan, bisa ditanam kembali. Dan itu dijadikan menjadi kebiasaan. Saya minta tolong, lawan diri kita tadi. Sudah selesai belum pekerjaannya?
Setiap keluarga bertanggung jawab kepada anak-anaknya, pasti. Setuju ya? Bertanggung jawab bukan hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi ilmu. Ilmunya di mana? Di pekerjaan kita harian. Cara ini Bapak Ibu yang saya ajarkan sepanjang hari ini akan mengubah masa depan anak-anak kita. Ketika kita bisa memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan di dalam pertanian ini, anak-anaknya Bapak Ibu saya yakin nanti tidak akan kepingin jadi pegawai lagi. Dia akan bekerja untuk jadi seorang entrepreneur. Karena apa? Melihat potensi yang ada. Terus yang kedua, ajari mereka berbicara realita. Kenapa saya ajak menghitung semuanya? Kalau pertanian tidak bisa dihitung Bapak Ibu, berarti kita sedang balik ke zaman primitif. Pertanian semua bisa dihitung, peternakan semua bisa dihitung, dikalkulasi dengan benar. Dan itulah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Setuju Pak kira-kira? Saya senang sekarang mulai banyak dari Jakarta terutama. Peserta pelatihan itu terbanyak Bapak Ibu Jakarta yang tidak punya tanah. Yang datang ke sini semua rata-rata bilang tidak punya tanah. Tapi ikut pelatihan gitu. Alasannya ya sudah berkebun di atap rumah, bekerja di pekarangan, yang di pinggir trotoar gitu aja. Tapi yang keren satu, mereka ngantar sekolah anak bawa mobil yang ditonton YouTube saya, sampai anaknya semua hafal. Ada beberapa orang tua datang ke sini supaya saya mengucapkan ulang tahun ke anak-anaknya Bapak Ibu. Bayangkan. Karena saya jadi idolanya anak-anaknya katanya. Tapi yang lebih senang lagi satu, mereka mulai mengubah cara hidup anak-anaknya dengan bertani organik, dengan makan organik. Dan itu akan menjadi kebanggaannya Bapak Ibu kelak. Ketika Bapak Ibu bisa membuat konsep ini dan diterima oleh anak-anaknya Bapak Ibu sedang selamatkan mereka dari sakit penyakit. Kenapa sih sakit penyakit itu saya takutkan Bapak Ibu? Saya dunia herbal, saya tahu penyakit. Penyakit yang saya tangani Bapak Ibu sudah lulusan dari rumah sakit yang tidak lulus. Tahu maksud saya ya? Lulusan dari rumah sakit yang kena DO itu loh Bapak Ibu. Yang sudah tidak sembuh di rumah sakit itu loh. Itu loh pasien-pasien saya. Saya sampai sering kali bergurau ke Pak Bambang. Coba kalau yang datang pasien saya itu sakit diare, sakit batuk, sakit pilek, itu bahagia saya. Lah kalau yang datang penyakitnya berat-berat itu kan tidak enak semua Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Lah saya minta tolong besok yang membantu saya ngobati pasien-pasien itu jenengan-jenengan semua ini loh. Itu yang saya minta tolong. Karena apa? Penyakitnya itu hanya bisa disembuhkan lewat makanan yang Bapak Ibu buat. Kalau begitu kira-kira seneng tidak ngobati orang besok? Seneng Pak, pertama, kedua, ketiga. Gitu kan? Setelah banyak pasiennya capek juga. Jadi saya minta tolong tetap berbahagia. Saya lanjutkan. Di dalam sistem manajemen ini Bapak Ibu, kita harus betul-betul ini. Tiap hari tanam, tiap hari panen. Tidak boleh. Terus yang kedua, di dalam manajemen itu ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Yaitu konsistensi. Kata konsistensi itu berarti berbicara bahwa kita ini betul-betul disiplin. Bertani, beternak itu disiplin utamanya. Jam makan, perawatan, dan semuanya itu perlu kedisiplinan. Beternak, bertani bukan sambilan. Kalau orang bilang, Pak bertani itu kan gampang, itu karena dia tidak menyadari. Jadilah petani yang betul-betul bertani. Sampai polybag aja dihitung, nganggur daun dihitung gitu loh Bapak Ibu. Tujuannya apa? Kita menyenangi Allah. Itu sebagai wujud tanggung jawab. Ada orang kepengen bisnis besar atau yang kecil? Besar. Kepengen tanah yang luas atau yang tanah yang sempit? Saya jamin 100%. Wong tanah pinggir rumah aja tidak dikerjakan, minta tanah yang luas. Bagaimana mungkin doanya dijawab? Betul atau tidak? Betul. Ayo kita konsep tanggung jawab itu kita pegang. Dari yang kecil. Tanggung jawab dari yang kecil. Percayalah Bapak Ibu, diberi yang besar.
Saya dulu hobi beli tanah. Karena saya selalu kepengen punya tanah. Hingga pada suatu saat saya sudah tobat tidak mau beli tanah. Sudah terlalu banyak. Tetapi ketika saya sudah tidak mau beli tanah, Bapak Ibu, saya diberi tanah. Beri tanahnya tidak nanggung-nanggung. 100 hektar, 1000 hektar gitu loh. Pertanyaannya satu, siapa yang mau ngerjakan? Saya seringkali kembali ke diri saya, coba dulu waktu usia saya masih 30 tahun gitu loh. Diberi tanah gitu kan bangga gitu, betul ya Bapak Ibu ya? Tapi sekarang sudah cukup tua, saya ini merasa 50 tapi sudah tua sekali saya merasa itu. Terus dikasih banyak itu untuk apa? Ada alumni dari Jember, kerja di bagian keuangan di negara ini. Ketemu Pak Bupati Jember. Dikasih berapa lahan? Alumni BSM ini ada 78.000 hektar, silakan digarap. Makanya kalau ada orang di YouTube komentar saya tidak punya tanah, bukan tidak punya tanah, tidak punya ilmu. Kalau orang punya ilmu akan dikejar tanahnya Bapak Ibu. Itu adalah keadilan Tuhan. Siapa yang mampu akan diberi lebih. Bapak Ibu mau jadi orang-orang yang diberi lebih ya. Besok ketika sudah lulus sekolahnya, percayalah kata-kata saya, karena saya juga mengalaminya. Bapak Ibu akan antri diberi tanah orang. Sudah ada di sini yang mau berangkat pelatihan terus cerita ke kepala desa atau ke siapa akhirnya diberi tanah gitu? Belum ada? Percayalah. Kalau tidak percaya ya cek besok. Pulang dari sini cerita saja ke kepala desa. Saya punya program Pak begini. Nanti kepala desa langsung bilang, garap aja tanah saya. Bengkoknya. Pasti Bapak Ibu. Terus nanti Bapak Ibu bilang, oh sebentar Pak, saya sekolah aja, belum lulus, belum praktek. Betul atau tidak kira-kira? Baru teori ini. Tolong kerjakan. Karena ini tujuan kita. Karena ini planning kita ke arah sini. Mudah atau susah kira-kira? Kalau dengarkan enak Pak. Menjalankannya ini yang tidak tahu Pak. Saya mohon dengan sangat, siapkan Bapak Ibu, kerjakan dari yang ada. Kira-kira siap begitu? Siap. Oke, saya akan buka tempat untuk bertanya. Dari sini 3, dari sini 3. Sini dululah 3 orang, mari. Mas titip minumku, Mas. Ayo, dari sini 3 orang dulu. Ini ibu tadi yang tanya dulu, boleh. Sebentar, mic-nya belum bunyi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya mau tanya, membasmi ular di bawah pohon bambu. Ulat atau? Ular. Ular. Iya. Sampai sekarang ada pohon jati tapi tidak terawat karena takut ada ularnya itu banyak sekali, Pak. Ular. Ya. Ular. Ya, ular. Ular ya, baik, ular. Ada, kalau dibakar bambunya pada lari, tetangga-tetangga pada marah. Kalau dibakar tetangga marah gitu ya. Karena kan lari, gitu lari. Apalagi Bu. Terus buat pupuk jatinya apa Pak? Umur berapa tahun jatinya? 6 tahun sampai 7 tahun. 6 tahun sampai 7 tahun. Berarti oke, baik. Apalagi kira-kira? Sudah baik. Ini pertanyaan pertama ini, membuang ular. Kalau membuang tikus saya kasihkan sambiloto sama gadung Bapak Ibu. Tetapi sambiloto dan gadung itu baunya bau ular. Betul kan? Nah, kalau dikasih sambiloto tambah gadung, tambah ularnya tambah datang nanti. Dipikir tempatnya gitu. Ular itu takut sama apa Bapak Ibu? Ya, burung hantu juga bisa. Tapi yang paling ditakuti ular karena dia sisiknya terbuka, dia takut dengan garam. Jadi cairan garam,
ketika itu dia nempel di kulitnya ular, membuat dia tidak nyaman. Jadi yang ular itu ketika ditaburi garam, dia akan kabur. Terus yang kedua, ini di pohon bambunya atau di pohon jatinya ini? Pohon bambu. Kalau jatinya dekat dengan situ. Jati itu Bapak Ibu, kalau usianya sudah 6 tahun, berarti batangnya paling tidak kan di angka 10 sampai 12 cm diameternya. Berarti akarnya sudah sampai di mana kira-kira? Akarnya sudah kemana-mana, betul enggak? Terus yang kedua, ini saya harus katakan jujur. Kalau jati di hutan itu Bapak Ibu biasanya diapakan? Salah satunya dibakar, betul atau tidak? Tujuan dibakar apa? Daunnya jadi abu. Abu itu apa Bapak Ibu? Bukan, abu itu kalau rumus kimianya apa? Karbon ya. Betul ya, C. Nah, di sini Bapak Ibu abu ketika dia ke tanaman tanaman jati, dia akan membuat batangnya lebih cepat besar. Terus yang kedua, yang dipentingkan lagi, supaya pertumbuhannya cepat. Nah, tapi resiko kalau jati dibuat pertumbuhan cepat berarti ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Konsekuensinya adalah berarti pohonnya dia tidak akan berkualitas tinggi. Karena terlalu cepat besar. Kalau kepengen cepat besar aja gampang. Kasih yang mengandung N. Besok Bapak Ibu akan praktek membuat urea ya. Urea itu ada 2, urea padat dan urea cair. Ketika diberi itu akan pertumbuhannya cepat, tapi kualitas jatinya pasti jelek. Yang membuat kualitas jati bagus adalah abu. Oke, bisa diterima begitu Ibu? Oke, ayo mari 2 lagi dari sini. Oke, 1, 2. Bapak dulu belakang ya. Sabar, enggak apa-apa, santai dulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari Cilacap. Ini mohon maaf Pak Bayu, ada beberapa pertanyaan. Ini yang sangat mengganggu pemikiran saya itu, kepinginannya banyak, tapi setelah terwujud tinggal penyakit malesnya itu yang yang datang itu loh. Tinggal manen saja itu malas, ada pembeli, tinggal manen saja itu, waduh. Nah ini penyakit lama lah itu, insya Allah bismillah bisa diobati. Ini yang sedang kami kerjakan, ini mohon maaf Pak Bayu, karena kami sudah menyimak penjelasan dari Pak Bayu dari YouTube beberapa tahun yang lalu lah, itu kita memberanikan diri untuk mencoba konsep 1005. Nah ini kami, lahan kami, wilayahnya itu di pesisir pantai, jadi lahan tempat bercocok tanam atau lokasinya itu dari bibir pantai itu paling 200 meter lah. Dan lokasi itu masih terbengkelai sampai saat ini belum produktif, kurang lebih sekitar ada 20 hektaran Pak. Nah ini kita mencoba dengan konsepnya Pak Bayu dengan sawah palsu. Dan alhamdulillah kemarin kita mencoba pesan katalis dan kita bikin urea cair, kita praktekkan untuk nanam cabai, terong sama kangkung dan bayam, berhasil 1 putaran Pak. Tapi setelah itu jadi alas kembali. Kemudian kita sama istri, ayo biar afdol mungkin cari ilmunya yang secara langsung gitu. Nah ini saya bingung mengenai konsep pembagian lahan itu biar nanti di situ, karena kami berada di lahan wisata Pak. Jadi itu lahan wisata, pengunjung setiap Sabtu Minggu bahkan setiap hari itu pasti ada lalu lalang di situ. Dan sudah kita mencoba banyak yang tertarik ingin mampir ya, tanya-tanya itu loh. Tapi kita masih kebingungan dalam pembagian untuk supaya berkelanjutan Pak. Jadi kandang ayam sampai saat ini belum kami isi sama sekali. Terus lokasi untuk kandang kambing, terus ikan itu juga belum kita beranikan. Karena kami bingung cara memanajemen bagaimana tanaman-tanaman yang nanti kita tanam supaya
ayamnya juga makan, kambingnya dari situ saja juga bisa dikasih makan, itu tanpa harus keluar dari area itu. Jadi cara memanage pengaturan lokasi-lokasinya itu seperti apa, dan tanaman wajibnya yang mesti harus ditanam itu itemnya apa saja biar ikan, kambing, ayam bisa kena sawabnya itu. Itu yang pertama Pak, maksimalkan manajemen 1005 di pinggir pantai area wisata Pak. Terus yang selanjutnya kami punya kolam Pak yang sudah kami rawat selama ada 5 tahunan, Grameh kebetulan Pak. Nah ini kami tapi yang kami rasa agak menjanjikan itu kita hanya melakukan pembesaran dari biji kelor sampai ukuran 3 jari Pak. Jadi kita hanya target 3 bulan kita jual. Nah itu makanan yang kita terapkan itu hanya pelet saja Pak. Nah kemarin kenal Azolla itu sangat membantu. Tapi banyak kendala yang kami alami Pak, Azolla itu. Nah setelah kenal Pak Bayu, alhamdulillah clear Pak. Ini kami kebingungan dalam meramu makanan yang ala Pak Bayu ini ya, bukan pakai konsentrat menurut saya Bu. Ini kemarin ada Pak Bayu bilang untuk makanan Grameh itu bisa karbohidratnya pakai yang murah kayak singkong. Nah ya itu saya praktekkan Pak, saya beli singkong reject itu kan 1.000, itu 1 karung saya langsung suntek ke kolam di pojokan. Itu biar habis tidak habis itu nanti saya tinggal tengok, oh ternyata 1 minggu sudah habis, baru saya belikan lagi, suntek lagi. Nah ini cara itu benar apa salah itu. Okay. Nah kemudian limbahnya Pak Nunsewu setelah 3 bulan itu lumpurnya itu Nunsewu bisa 15 cm Pak. Nah ini kami ingin mengolah limbahnya itu yang produktif itu seperti apa. Nah metode Pak Bayu itu nanti pengolahan limbahnya itu yang produktif untuk apa. Tapi kami punya gambaran ini Pak, cacing sutra itu katanya cocok untuk lumpur ikan. Nah itu rencananya kami sedot, kami taruh bibit cacing sutra. Nah selanjutnya pengen saya taruh belut di situ. Nah kemudian airnya itu kita taruh Azolla. Itu bisa dibenarkan atau tidak? Karena lumpurnya itu menurut saya Pak itu banyak sekali itu. Dan terakhir Pak, ini kami dekat dengan pasar induk Kroya. Ini menurut saya setiap pagi itu 1 truk kobis kupas itu ada. Lah ini dulu waktu kita kasih makan Grameh itu kan selalu cari kelobotannya bukan kobis itu Pak. Ya, kalau kobis nggak berani saya katanya cepat sama ikan kurang sehat, saya nggak tahu tapi saya nggak berani. Slobor sama cesin itu yang kita cari. Nah ini yang terutama kobis itu sangat banyak sekali dan itu kurang produktif. Nah ini setelah tahu ilmu ZPT, maggot itu lebih produktif yang mana untuk mengolah limbah kobis itu Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya jawab 1 pertanyaan, semua selesai nanti pertanyaannya. 1 paket. Ayo, enggak apa-apa ya kita jawab pelan-pelan sama-sama sambil kita belajar ya Bapak Ibu ya. Kawasan wisata. Berarti banyak pengunjung tidak? Pengunjung wisata itu Bapak Ibu ketika datang apa yang mereka ingin lakukan? Rekreasi atau apa? Nomor 1 rekreasi, yang paling penting itu pasti duduk makan. Kalau ibu-ibu pasti belanja. Betul atau tidak? Apalagi kalau yang dijual itu sayur dan sebagainya, ibu-ibu pasti tertarik. Betul atau tidak? Nah, saya minta tolong di sini 1. Lahannya pesisir. Ada pasirnya enggak berarti lahan pesisir?
pasir. Karena pasir berarti tanaman apa yang paling cocok untuk pasir? Ini yang harus kita tahu. Konsep tidak mengada-ada itu Bapak Ibu, ya tadi boleh. Kalau ini mengada-ada berarti dirubah jadi sawah palsu. Tetapi kalau yang tidak mengada-ada karena tanamannya pasir, berarti kita cari tanaman-tanaman yang senang air, tapi dia bisa porus, karena pasir sudah pasti porus. 1, melon. 2, semangka. Yang ketiga, sayur. Belewah kurang Pak, kalau belewah tanah hitam. Terus buah naga. Ini sudah utama. Karena dia pasir Bapak Ibu, kalau ditanam ini rasanya pasti manis. Tinggal di manajemen. Manajemen tergampang kan enak. Pasir itu nyangkulnya kan gampang, bersihkan rumputnya kan gampang kan. Tinggal ditarik pakai garpu gini, seret ikut semua sama akar-akarnya. Terus yang kedua, air kan pasti porus. Yang membuat harus kita pelajari adalah tanam harian atau mingguan. Seperti misal melon, tidak perlu tanam banyak-banyak. Tiap minggu 100 pohon, 100 polybag gitu aja. Supaya kita bisa buat aman, polybagnya di model begini Mas. Polybagnya polybag lubang atas bawah. Yang atas pakai media tadi 1-1-1, kompos, terus abu dan tanah. Ini cuma yang atas, polybagnya tidak perlu besar. Cukup polybag yang ukuran 25 atau 30 maksimal. Nah, yang di bawahnya harus kita lubangi total. Jadi caranya beli polybag yang roll, yang belum di press bawahnya. Nah, kalau seandainya mau lebih besar lagi, boleh pakai. Saya lebih senang itu karung kucing. Tahu karung kucing? Karung tempat pakannya kucing itu loh. Plastik itu kan dari kayak banner kan modelnya kan. Nah itu dipotong jadi 2, jadi isinya dibuat seperti ini. Kalau untuk melon 1 karung itu bisa isi 2 buah. Tapi syaratnya yang bawah harus terbuka. Jeleknya 1, saya harus bilang jujur, airnya harus disiram rutin tiap pagi sore. Kenapa kok begitu? Karena ini porus. Supaya tidak bisa siram pagi sore, belikan aja drip irigasi. Beli drip irigasi yang tetes. Itu jauh lebih murah daripada tenaga nyiram. Tinggal pakai tandon. Terus yang berikutnya lagi, seluruh tanaman di model seperti ini. Karena ini jalan wisata, buat seindah mungkin. Kalau seandainya tanam 100 meter, 100 polybag berarti butuh luas berapa? Tahu karung kucing Bapak Ibu, seandainya buat nih 2 jalur. Seperti ini, terus jaraknya 1,5 meter. Karena tempat wisata tanahnya juga masih 20 hektar. Jadi buat model begini. Seandainya kalau pakai yang polybag itu cuma 30, berarti 1 meter itu isi 3. Nah, ini dibuat sepanjang gini supaya tetap indah. Jadi kalau kita cuma planning 1 minggu 100, padahal 1 meter itu isi 6, berarti butuh berapa meter? Anggap aja 15 sampai 16 meter. 16 meter, 16 meter, 16 meter terus tiap minggu. Usia panen dia kan anggap aja sekitar 70 hari, berarti 10 minggu. Berarti total semua tanaman ini cuma kali 10, berarti cuma maksimal di 1000. Saya minta maaf Bapak Ibu. Ketika saya kuliah, ini jadi pekerjaan saya. Saya tanam semangka itu tidak luas untuk melayani 14 rumah sakit dan 10 hotel. Jadi butuh tanah 1 hektar saja, itu sudah lebih dari cukup. Ini tanamannya.
Terus yang berikutnya, semangka juga dibuat sama seperti ini. Tapi karena semangka menjalar, ini dikasih jarak dari sini ke sini panjangnya 6 meter. Nanti ini ke sini ketemu saling silang. Ya Mas ya. Nah kalau gini difokuskan, sibuk. Setiap minggu tanam cuma berapa? Anggap aja semangka 100, melon 100. Sudah. Kayak sayuran yang paling cocok untuk daerah begini apa? Tanaman yang ada air tapi tidak suka air. Contohnya tomat, terong, cabai. Cabai ini semua pasti bagus di sini. Kalau musim penghujan cabainya masukkan di polybag. Kalau musim kemarau cabainya tanam di bawah. Karena airnya kan pasti ada di bawah. Sehingga tanamannya bisa awet. Nah, kalau sudah tanah pasir begini Bapak Ibu, ini ada kelebihannya. Pasir itu ngandung kapur atau tidak? Pasti ngandung kapur atau tidak? Kalsium atau Ta atau tidak? Pasti. Karena isinya kerang. Dan semua tanaman yang ada daerah situ, berarti fosfat, terus kapurnya cukup, maka dia cuma butuh N saja. Seandainya pupuk yang lain saya harus gunakan horti, kalau ini cuma butuh N saja, berarti cukup gunakan urea. Besok pupuknya cukup urea saja, urea padat dan urea cair. Nah ini kelebihannya daerah pasir. Apa kekurangannya? Ada banyak juga kekurangannya. Kalau panas sedikit aja selesai tanaman. Karena terlalu panas, pantulannya panas sekali. Berarti kalau pantulan panas sekali, drip irigasi wajib. Bisa dipahami Mas kira-kira? Nah, terus kalau sudah jadi kayak begini tempatnya jadi indah atau tidak kira-kira? Yang lain gersang, terus ini kelihatan hijau. Wah itu keren. Nah, saya denakan sekali ya Bapak Ibu ya, sekalian ya. Seandainya ada luas begini, atasnya kasih anggur. Untuk jalan masuknya itu loh Mas, kasih anggur semua. Anggurnya kasih jarak 6 meteran. Anggur di pasir sudah bahagia selamanya. Anggur itu butuh kering tapi butuh air. Tanamannya supaya anggurnya bisa manis tidak asam, kasih pupuk horti di sini untuk anggurnya, tapi yang cairnya saja. Pakai drip irigasi. Terus yang sini sayur-sayur semua Mas. Sayur-sayur, kalau sayur gunakan sawah palsu betul. Sawah palsu paling gampang, kalau ini jangan pakai polybag kalau untuk sayurnya. Belikan plastik untuk cor, tahu plastik untuk cor? Bentang di sana, taburi pupuk, taburi dengan pasir, campur jadi satu, sudah diaduk di sini, sudah bahagia. Airnya cuman pakai model NFT. NFT itu artinya model film mengalir. Terus di lubang sini kasih air, kembalikan lagi muter. Nah ini kalau sudah jadi kayak begini, betul-betul jadi edukasi. Betul atau tidak kira-kira? Enaknya kalau media pasir satu Bapak Ibu, cabut tinggal bersihkan. Piuk, gini tanahnya langsung bersih. Betul atau tidak kira-kira? Jeleknya airnya kan cepat habis nih karena pasir, karena itu harus dibuatkan plastik. Dan airnya ngalir dari sana, disiramkan rutin ke sini sehari 2 kali, difilter. Sudah selesai. Itu model namanya NFT. Nah, ayamnya diisi Mas, jangan banyak-banyak, tapi tinggal di situ atau tidak? Kalau tidak tinggal di situ nanti tinggal kandangnya biasanya. Nah, tapi satu, kalau sudah dibuat sistem kayak gini, tolong kasih karyawan tinggal di situ. Ayam dan kambing bukan jadi yang utama, jadi pelengkap. Kalau saya di sini saya suruh tanami jagung ya bisa, tapi kurang bagus. Tanam jagung di atas pasir, apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Roboh. Masa tanam jagung di polybag? Terus kalau untuk tanah pasir, berarti tanaman apa yang berikutnya yang paling bisa mudah hidup di sana? Ada banyak. Jadi bisa juga pakai singkong, bisa pakai ubi jalar seperti itu. Jadi minta maaf ya,
Untuk kita masih makan ayam Bapak Ibu, tidak harus dengan jagung, tidak, apa yang ada. Kalau seandainya saya bisanya cuma tanam ubi atau singkong Pak, tanamlah singkong. Tujuannya apa? Singkong itu ada singkongnya untuk pakan ayam, batangnya sama daun mudanya untuk pakan kambing. Apalagi punya gurami. Nah, kalau pelihara gurami, apalagi beli keloran Mas ya, kecil ya berarti ya. Makanan utama kalau masih keloran apa berarti? Masa pelet? Cacing sutra kan? Makanan utama kan cacing sutra. Jadi minta maaf, dari limbahnya gurami tadi buatkan cacing sutra. Tapi tolong jangan dicampur belut loh ya. Habis seketika ini cacing. Jadi dari limbah masukkan ke cacing sutra dulu. Dari cacing sutra baru kasih ke belut. Belutnya di bawah saja. Di bawahnya cacing sutra. Cacing sutra untuk pakan apa? Pakan gurami. Berarti jual siletan berarti. Jadi dari benih langsung ke sini 2 bulan, 3 bulan sudah panen itu gratis. Dengan cara apa? Sirkulasi. Jadi dipompa masuk ke cacing, cacing ke belut, belut taruh di belakangnya belut ini eceng gondok. Eceng gondok filter air, air bening masuk ke gurami lagi. Jadi yang terjadi adalah satu simbiosis mutualisme. Terus ampas terakhir dari belut nanti ketika panen belut, gunakan sebagai pupuknya tanaman ini. Kalau sudah lumpurnya ikan Mas, campur di pasir itu awet, tidak hilang-hilang. Jadi tidak usah pakai sawah palsu lagi. Tapi tanamannya cari tanaman yang ada airnya kuat, kangkung, bayam itu. Dan rasanya gurih sekali. Jeleknya satu, kalau digoreng hitam. Supaya tidak hitam berarti belikan belerang, taburi belerang. Beli belerang di toko itu ya, ditumbuk, taburkan di atasnya, itu supaya tanamannya mengandung belerang. Kalau di pasir kan tidak ada belerang Bapak Ibu. Sehingga apa cirinya begini, kalau tanaman kangkung, bayam, organik Bapak Ibu, kayak punya kita, itu dimasak tidak berubah warna. Tapi di media tanah. Tetapi kalau medianya pasir dan itu banyak mengandung air, ketika dimasak dia akan menjadi hitam. Ya betul ya. Hitam itu karena dia tidak ada unsur belerang. Supaya dia tetap jadi hijau dan rasanya renah, taburi belerang. Apalagi kira-kira sudah lengkap atau belum? Cacing sutra yang ada di tadi limbah apa namanya? Gurami. Iya, itu kan kita bibit dulu Pak, 11 atau berapa itu ditaruh. Oke, saya cari. Berkembang biak dulu. Nah itu cara memberikannya ke kolam itu seperti apa? Baik, cacing itu Bapak Ibu ukuran 2 meter persegi itu menghasilkan 1 kilo per 2 minggu. Nah sekarang tinggal diatur. Kebutuhan ikan, kalau seandainya 1 kolam ukuran berapa Mas? 8 kali 15. 8 kali 15 berarti 120 ya. 120 berarti isinya 5 ribuan. Isi 5 ribu ya. 5.000 berarti butuh cacing. Gini Bapak Ibu, cara ngitungnya makan cacing. Kalau saya punya ikan 5.000 bibit, nanti kita panen silet. Silet itu 1 kilo isi 100. Berarti ini dibagi 100, itu 50. 50 kali 5%. Berarti pakannya total cuma 2,5 kilo. Untuk pakan cacingnya. Jadi dengan pakan 2,5 kilo, ini berarti butuh kolam cacing ukurannya 2 meter. Ini kan tiap minggu panen 1 kilo nih, per 2 minggu. Berarti ini per minggunya butuh 2,5 kilo. Berarti ini butuh dikalikan 2,5 dikalikan 2, berarti 5. Butuh ukuran 10 meter persegi Mas, kolam cacingnya. Buat plastik boleh, panjang 1, lebar 1, panjang 10 meter boleh. 2, lebar 5 meter boleh. Panennya kapan? Setelah nyebar benih ikan, benih cacingnya dalam 1 kolam begini, sebari anggap aja
2 atau 3 kali, 5 kaleng lah maksimal. Biarkan dulu kurang lebih selama 1 bulan. Setelah 1 bulan dia akan penuh semua. Setelah penuh semua tinggal panen terus menerus, tidak pernah berhenti. Nyerok, pakai serok biasa, terus kasih di air mengalir, dia akan bening sendiri sudah. Oh iya, panennya sama lumpur-lumpurnya. Panen sama lumpur, gini cara panen. Ini harus belajar semua ini ya. Ini kan pertama diserok ini sama dengan lumpur nih, betul ya? Masukkan dalam ember besar, kasih air mengalir. Lah lumpurnya akan habis, cacingnya akan tinggal. Tinggal di situ kalau ada sisa-sisa apa gitu aja sedikit, tapi tidak masalah. Mudah atau susah? Nah, Bapak Ibu, kalau bisa sistem pembibitan seperti ini pusatnya ilmunya Dimas Kanjeng, Bapak Ibu. Kanjeng Dimas. Dimas Kanjeng atau Dimas Kanjeng? Dimas Kanjeng. Ini namanya penggandaan uang. Betul atau salah Mas kira-kira? Nah dengan cara ini limbah itu semua akan berputar. Apalagi ini di tempat wisata. Ya kalau boleh jangan cuma jual silet Mas. Jual sampai konsumsi. Syukur-syukur bisa mancing di situ, makan di situ, kerasan di situ. Bayangkan Bapak Ibu ya. Timunnya metik sendiri, cabenya metik sendiri, tomatnya metik sendiri, ikannya mancing sendiri. Makan di situ bisa butuh waktu berapa jam? Bisa 3 jam, betul enggak kira-kira? 3 jam itu kalau orang kita Bapak Ibu, ngopi itu bisa 2 gelas, betul enggak? Jajannya bisa 2 piring. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Rumah makannya pasti rame. Kenapa rame? Lah karena makan aja tunggu 3 jam. Nah akhirnya antri. Terus yang paling penting satu, kita dilayani seperti itu, ini kayak punya sendiri. Apalagi harganya bersaing. Tinggal tambah kolam asola. Kolam asola berarti sepertiga dari jumlah kolam. Lah limbah kubis tadi Mas, limbah kubis tadi karena dia mengandung auksin, besok kalau punya limbahnya kolam campur dengan limbahnya kubis jadi pupuknya semuanya ini karena kubis mengandung N tinggi. Besok akan buat pupuk horti, betul kan? Besok belajar cara membuatnya pupuk horti itu seperti apa dari limbah kolam yang dicampur dengan limbah kubis. Sudah gratis semua ini. Bagaimana? Bingung atau tambah? Males lagi? Gini loh Bapak Ibu, gini minta maaf. Kenapa sih saya nyuruh tanam melon cuma 100 butir, semangka 100 butir? Itu kelihatannya uang sepele. Ini modal kecil loh. Anggap aja modal setiap minggu 100.000 rupiah lah. Ikhlas Mas kehilangan 100.000 tiap minggu gitu? Ikhlas kan? Tanam di situ, main di situ. Kalau panen memang sedikit uangnya. Paling 1 semangka dapat uang 15.000 sampai 20.000 lah. Tapi kan ya lumayan tiap minggu modal 100.000 balik 2 juta. Dan akhirnya ini menjadi kebiasaan. Nanti semangatnya satu, ketika sudah dikejar konsumen. Capek, memang capek, tapi bahagia. Kita tanam sambil diantri, kapan punya saya gitu. Nanti kalau beli ditulisi semangkanya, Bapak A, Bapak B, Bapak C gitu Mas. Tujuannya apa? Bapak Ibu menyenangkan sekali, percayalah menyenangkan. Saya pernah punya rumah makan all you can eat Bapak Ibu. Ini rumah makan sombong saya. Ayam sendiri, bebek sendiri, kambing sendiri, sapi sendiri, ikan sendiri, sayur sendiri. Beras sendiri. Sudah sombong atau belum itu ceritanya? Makan di sana, makan bebas 1 orang 100.000. Tapi makan daging sapi 1 kilo silahkan kalau kuat. Makan ikan silakan, mulai mancing masak sendiri bisa di situ. Saya batasi waktu 4 jam sampai 6 jam. Itu loh saya tidak tahan 2 tahun. 2 tahun sudah kehabisan stok Bapak Ibu. Karena sombong, tidak ngatasi, ikan itu tidak ngatasi. Kurang.
Jadi kenapa kok begitu? Contoh acara ulang tahun, kita kan dekat dengan kawasan industri. Ulang tahun itu seandainya makan di rumah, orang 20, 2 juta cukup atau enggak? Bisa kan enggak cukup kan? Makanya orang-orang pabrikan itu kalau all you can eat bayar 2 juta, temannya 20 makan terserah dia kan. Makanya laris gitu. Lah kalau di tempat wisata seperti ini bisa, tapi jangan ikut-ikut all you can eat Mas ya. Repot. Wis jual porsian saja. Ini pengalaman yang tidak baik Bapak Ibu. Tidak tahan. Yang paling disenangi orang itu bukan daging sapi, ikan. Karena ikan itu enak, gurih kalau ikan yang organik. Bisa diterima Mas? Terus untuk yang pakan untuk ininya Pak, untuk konsumsi itu yang saya gurame untuk pembesaran. Baik. Jadi singkongnya, seandainya ini kolam Bapak Ibu, tolong jangan kayak tadi ya, jangan singkong taruh di pojok gitu, jangan deh ya. Itu tidak beri keikanan itu namanya. Singkongnya tolong direbus dulu, dimasak dulu. Karena apa? Ketika singkong dimasak, Bapak Ibu tahu singkong enggak? Singkong kalau mentah rasanya apa? Enggak enak kan? Tapi kalau dimerebus lebih enak atau tidak? Lebih enak. Kalau ditape lebih enak lagi atau tidak? Nah, sekarang tahapannya. Kalau cuman kita makan ikan, singkong itu cukup direbus. Setelah direbus campur dengan asola. Perbandingan 1:1. Sudah diuleni seperti itu. Kalau punya gilingan geduk itu ya pakai gilingan geduk dicampur, sudah bahagia ikan makan. Kalau tidak ada gilingan geduk, ya singkongnya itu dihancurkan, diremet-remet, dicampur dengan asola, sudah diberikan. Pemberian terbaik itu taruh di ember Mas. Taruh di ember atau di, tahu enggak yang kalau dari bambu yang lubang-lubang itu apa namanya itu? Bukan yang modelnya bulat begini terus ini agak lubang-lubang ini. Kalo lah, oke ya. Masukkan di situ, gantung di situ, ikan akan makan dari pinggir-pinggirnya. Ikan akan bahagia. Jadi begini Bapak Ibu, ketika pelihara apapun buat ternak kita bahagia ya, biar dia cepat besar. Kalau dia sedih kasihan. Nah, kalau seandainya gurami campur kubis tidak masalah Mas, tidak harus campur dengan sawi putih, tidak harus, dengan kubis boleh. Tapi tolong dilayukan, pelayuannya terbaik dengan dipanaskan. Jangan dikasih sambal, dia tidak senang lalapan. Nanti dikasih kubis gitu terus dikasih sambal sekali, nanti ikannya yang takut digoreng. Apalagi kira-kira. Tidak, asalkan dilayukan. Tidak, aman. Besok kalau penyakitan carikan daun mengkudu, daun pepaya, 1 minggu 2 kali kasih daun mengkudu dan daun pepaya untuk pakannya. Oke, clear? Itu kan untuk singkong dan asolanya apa fresh seperti itu apa difermentasi dulu? Fresh tidak apa-apa, dimasak dulu tapi matang baru dicampur kasihkan, itu lebih senang ikan. Kalau jumlahnya lebih banyak boleh difermentasi tapi tidak boleh terlalu lama. Maksimal 2-3 hari harus sudah diberikan. Karena singkong cenderung ke air. Gini ini ngeri loh Bapak Ibu penghasilannya. Tapi saya tidak hitung dulu deh, nanti mata duitan semua nanti. Besok saya hitungkan. Oke, mari pertanyaan satu lagi dari sini di mana? Depan, oke, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, mic-nya Pak, sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Samsu, Pak Bayu. Saya ada lahan 70 are. Saya sudah tanami pacon dengan king crash. Yang kedua, lahan 70 are. Saya bikin kandang 3 dengan ukuran 6x36. Kandang kambing ayam, ya? Kandang ayam. Kandang ayam Pak. 6x33 6x36 Pak. 6x36 ya. berarti.
isi untuk ayam petelur dia kapasitas 3.000 Pak, 3.000 lebih. Baik. Dua kandang Pak. Kandang yang ketiga saya bikin kotak Pak untuk persiapan untuk ayam kampung. Dia 22 petak kali 6, indukan 132. Itu Pak. Dan lahan yang 70 hari juga Pak. Terus lahan yang ketiga 70 hari juga Pak kosong. Bagaimana cara pemanfaatannya Pak lahan itu? Yang ketiga Pak, mungkin bisa Pak dibikinkan dana untuk lahan yang 1 hektar 1.500 kah atau bagaimana Pak? Karena tanpa dana Pak kita berpikirnya susah Pak. Oke, Ya. siap. Mudah-mudahan Pak ada dana agar kita tembak saja begitu bekerja kita sudah tahu bilang tata ruangnya begini Pak. Baik. Oke sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, pelan-pelan ini ya. 70 are itu berarti berapa meter ya? 1 are itu 10 ya? 1 meter itu 10 ya? Iya. 1 are kan 100 ya? Oke, 100 meter. Oke, sorry. Baik, sebentar. 70 are pertama Pak Cong sama King Rice. Rumput Pak. Rumput Pak Cong dan King Rice. Oke. Terus 70 are berikutnya kandang. Ayam petelur. Ayam petelur dengan ayam kampung Pak. Ayam kampung. Dengan ukuran 6 kali 36. 6, yang ini 6 kali 30 sama. 6 kali 36 juga. Oke. Tapi kandang liter, kandang bawah atau yang kampungnya? Yang kampungnya alas di tanah Pak. Kalau yang ayam petelurnya Kandang atas. baterai. Baterai. Oke. Pakannya apa Pak yang petelurnya? Pakannya kemarin Pak itu konsentrat. Sebentar. Konsentrat sama jagung atau konsentrat murni? Konsentrat 50 kilo Pak. Terus jagung? Yang jagung giling 80 kilo. Ya. Dedak 25 kilo. Mm-mm. Tambah mineral Pak. Mineral 1-2 kilo. Tergantung Pak dari keuangan. Iya. Oke, siap. Tenang dulu. Terus habis itu lahan yang berikutnya 1 hektar langsung. 70 hari juga Pak. 70 are juga. Ya, 70 hari. Kosong ini. Kosong Pak. Oke, terus 1 hektar? Tidak ada 1 hektar Pak. Oh, tidak ada yang 1 hektar. Ya 1 hektar itu Pak itu hanya perencanaan untuk Perencanaan. anak buah saya Pak. Oh, masih Anak saya. masih perencanaan. Oke, sebentar. Kalau perencanaan nanti dulu saya corek dulu. Yang ada dulu saja. Oke. Sekarang kalau begini yang jadi beban dan jadi penghasilan kan dari yang ini, ayam petelur. Ya. Betul kan? Yang sudah pasti biaya keluar dan pasti menghasilkan. Hari ini sudah berapa persen telur produksi dari 3.000? Atau masih ada ayamnya atau tidak ada ini sekarang? Untuk sementara tidak ada Pak, kosong. Oh, kosong. Berarti ini tidak ada juga. Ayam kampungnya masih ada atau belum? Ini makanya saya ke sini Pak ini. Oh. Oh. Saya dulu Pak baru. Oke, siap. Baik. Saya heran ini ayamnya kosong tapi pakannya sudah jalan ini hitungannya. Bukan Pak, waktunya saya apa itu? Waktunya saya Oke. Baik, begini Bapak. Kalau sudah ada Pak Cong sama King Grass, ini rencana untuk kambing atau untuk apa rencana? sapi dengan kambing Pak. Sapi dengan kambing. Lahan yang 70 hari Pak itu. Berarti dengan kandang 7 are itu berarti 7.000 meter ya ini ya? Wah, ini luas juga ini 2 meter 10, 2 hektar 10 Pak. totalnya. Baik. Sapinya, kambingnya juga belum ada ini. Belum ada Pak. Makanya saya ke sini Pak. Makanya saya ke sini. Jual rumput masih pelaku enggak di sana kira-kira? Kalau rumput tidak bisa dijual Pak. Hanya teman yang ambil saja. Gratis Pak untuk teman untuk saya sekarang. Oke, gini. Karena sudah terlanjur punya, supaya ini juga efektif, ya kalau boleh minimal, ini tinggal di mana Bapak? Ya. Dari mana? Di Makassar, dari Makassar. Makassar. Kalau Makassar, saya lebih senang pakai sapi lah. Karena apa Bapak Ibu? Ingat baik-baik. Tugas kita adalah bertanggung jawab. Kalau sudah ditanam terus tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik kan kasihan. Jadi rumput ditanam berarti kan harus dipanen.
dipanennya boleh pelihara sapi. Tujuan pelihara sapi ini nanti ini untuk larinya ke ayam dan sebagainya. Kalau perbandingan 7.000 meter Bapak Ibu, 1 meter persegi untuk rumput gajah itu kan kurang lebih menghasilkan 3 sampai 5 kilo per panen per 1,5 bulan atau per 2 bulan. Berarti kalau kita punya produksi anggaplah 5 kilo kali 7.000 meter, berarti produksi kita per 2 bulan berapa ton? 5 kali 7.000 berarti 35 ton per 2 bulan. 2 bulan itu 60 hari. Sekarang kita bulatkan 36 ton lah, karena 6 biar gampang baginya, betul ya? Kalau dibagi dengan 60, 36 ton berarti sehari dapat berapa kilo? 600, betul ya? Ya betul 600 ya? 636 ton kilo per hari. Sapi itu cuma makan 30. Kambing cuma makan 4 kilo. Berarti kalau untuk pelihara sapi cukup berapa ekor? 20 ekor. Bapak kalau pelihara sapi itu cukup untuk 20 ekor. Kalau untuk pelihara kambing cukup untuk berapa? Nah, silakan dipilih. Tapi ini batas maksimal pemeliharaan ternak kita. Tujuannya apa? Bapak Ibu, ketika kita punya sapi, ketika kita punya kambing, kalau sudah punya makanan, boleh. Walaupun ada biaya tenaga kerja untuk merumput. Terus yang kedua, yang kita efektifkan di sini berarti apa? Kita buat pupuk. Pupuk ini kita buat untuk apa tujuannya Bapak Ibu? Banyak faktor. Seandainya kita punya pupuk, kalau goal kita nanti Bapak akan pelihara ayam kampung. Kalau dengan konsep 6 kali 36, seandainya ini kandang liter, ini dibuat 1 ekor ayam itu sebenarnya kan 2 kali 3 meter. Pennya rencananya kandangnya berapa Pak? Apanya Pak? Ukuran sekatnya kandang. 3 kali 2,5 Pak. 3 kali 2,5. Lorong di tengahnya Pak. Itu lorong tengah, jadi kanan kiri begini Pak ya. Ini gini ya. Oke. Berarti ini kan untuk kandang indukan. Untuk kandang indukan. Oke, enggak masalah. Jadi kalau ini untuk kandang indukan dengan konsep seperti ini berarti cukup untuk 36 dibagi 3 berarti 12 lorong Pak ya berarti ya. 12 kandang ya. 11 Pak. 11. Oke. 11. Berarti 22. Seandainya satu kandang itu berisi 10 berarti ada 220 induk Pak ya. Baik. Sekarang saya mau tanya ini. Yang 7.000 meter yang berikutnya kosongnya itu tanah kosong hutan atau tanah kosong sawah Pak? Tanah gersang. Tanah gersang. Untuk jagung bisa hidup atau tidak? Kurang subur Pak. Kurang subur. Baik. Nah, karena tanah itu kurang subur, Bapak kan sudah punya sapi banyak. Kotoran sapi banyak. Nah, seandainya 20, jangan 20 deh, pelihara dulu 10 ekor. 10 ekor berarti kotorannya tiap hari akan menghasilkan 30 kali 10, berarti ada 300 kilo. Tolong ini dipakai untuk mupuk yang 7.000 meter Pak. Yang kosong itu Pak. Yang kosong itu. Setiap hari pupuknya 300 kilo. 300 kilo berapa karung berarti? Anggaplah kita hitung sekitar 6 karung. Oke ya. Berarti setiap hari dari 7.000 meter ini Bapak punya kemampuan untuk membuat 6 bedeng. 6 bedeng panjang 10 meter. 6 biji. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Setiap hari. Tabur pupuk di sana, cangkul. Cangkulnya jangan cangkul semua kalau untuk tanam jagung. Cangkul lubang begini saja. Paham maksud saya? Belum Pak, belum. Sebentar. Ini tanah rata, ya, oke. Kita cangkul itu lubangi gini aja. Di lubang buang ke samping. Kayak buat saluran. Oke.
Setelah terjadi buat saluran ini, buat setiap hari itu 6 kali panjangnya 10 meter. Panjang bedengan, apa? Memanjang saja 6 biji kali 10 meter. Jarak dari sini, ukuran dalam cukup sekitar 10-15 cm. 15 cm, satu cangkul saja. Jarak tanam antar bedeng, karena ini kita tanam jagung Madura cukup 70 cm. Kemudian, kotoran sapi ini tolong dimasukkan di sini. Karena panjang 10 meter, satu karung dibagi rata untuk 10 meter, karena tanahnya tandus. Oke ya, timbun ini dengan kotoran sapi dulu. Setiap hari 6, besok lagi 6. Setelah 4 hari, ini baru boleh ditanami. Setelah 4 hari. Cara tanamnya jagung Madura Bapak Ibu begini. Ini kan ada lubangan nih, lebarnya cangkul kan sekitar 15 cm. Betul ya? Lebar cangkul 15 cm. Tanamnya itu jaraknya di pinggir begini dengan cara siksa. Jarak ini ke sini kurang lebih sekitar 10 hingga 15 cm, jarak ke sini sekitar 12 hingga 15 cm. Ini Pak, sudah pakai jagung aja. Bapak lihat, kamera tolong di zoom. Cuman pakai kamera mana? Ini bisa? Enggak bisa, pakai itu aja, oke Pak. Oke. Jadi jarak tanam jagungnya seperti ini Bapak Ibu. Bisa kelihatan? Jadi ini jaraknya siksak, ini jagungnya ini. Yang untuk walang, V ini lah ini, siksak gini. Jadi seperti ini ya, ini ke sini, ini jaraknya sini-sini sekitar 10 cm sampai 15 cm, ini 15 cm boleh. Model seperti ini, kalau jagung Madura aman. Paham maksud saya? Siksak seperti itu. Itu berada di lubang ini. Berada di lubang ini. Kan nyangkul nih, nyangkul buang. Terus timbun dengan kotoran sapi. Biarkan di situ 4 hari dulu, setelah itu baru tanami benih jagungnya. Nah, paham maksud saya di situ? Supaya apa? Batang jagung Bapak Ibu, batang jagung itu sekali keluar berapa? 1 kanan kiri enggak? Kan begini batang jagung itu. Betul kan? Kalau ini jaraknya, ini kan tadi jaraknya ke sini kan cuma maksimal 10 hingga 15 cm nih. Daun jagungnya itu kan ini cuma ke sana, ini ke sini, ini ke sana, ini ke sini. Jadi tertutup atau tidak berarti? Tidak ada yang tertutup. Jagung itu pembuahannya Bapak Ibu kan nanti muncul, ini kan ada bunga jantan di atas, dia akan turun ke bawah. Besok saya akan jelaskan tentang pembuahan jagung dan pembuatan benih jagung. Sehingga apa? Tanaman ini tidak akan saling menutupi. Yang kedua, rumput di bawah tidak akan tumbuh. Kenapa kok tidak akan tumbuh? Pasti karena ketutupan daun jagung yang saling menutupi. Paham maksud saya di situ? Terus yang kedua, nanti usia 30 hari setelah dibubun gini, yang tengah ini di lubang ini, kita lubangi pindah ke sini kanan kiri. Namanya dibubun. Kotoran sapi tadi ditumpuk di situ. Kalau kita kreatif Bapak Ibu, jagung ini umur 1 bulan, 30 hari, ini mulai tanam yang kedua. Besok jagung yang ini panen, ini dipindah ke sini tanahnya. Berarti dengan cara ini seluruh tanah kena pupuk atau tidak? Kena pupuk. Hitungan pemupukan dari berapa jumlah ekor sapinya? Jadi sisa 35 cm Pak di dalamnya Pak? Enggak Pak. Enggak. 70. Ya, 70 cm itu dari yang pinggir sama pinggir, Mas. Ya, pinggir. Sekarang kalau dibelah di tengahnya Pak jadi sisa 35 cm.
Iya, tengah-tengahnya sedikit. Lah, nanti bergeser lagi terus seperti itu. Sehingga apa? Seluruh tanah akhirnya jadi subur. Nah, kalau sudah bisa pelihara jagung ini, sekarang kita hitung. Berarti jagung kita sehari cuma berapa bedeng? 6 bedeng. Panjangnya 10. Berarti total panjang berapa? 60 meter persegi. Betul atau tidak? Nah, berarti gara-gara kita punya jagung 60, kita bisa mulai skedul. Ayam kita berapa ekor? Oke, jangan dulu di situ. Sekarang kita lihat dulu makanannya. Betul atau tidak kira-kira? Karena kita punya 60 meter, berarti total jagungnya ada berapa kira-kira? Satu meter ini berisi 15. Berarti kalau 60 berarti ketemu berapa? Iya betul, 900 ya. 900 batang, kan tidak semua hidup. Pasti ada yang mati. Anggap aja yang hidup tinggal 700 deh. Berarti setiap hari kita punya berapa batang? Berapa tongkol? 700 tongkol. Saya tunjukkan Bapak Ibu. 1 kilo biji jagung Madura itu isinya 4.000. Itu kalau dihitung 1 kilo itu isinya 4.000 biji. 4.000 butir. Berarti kalau 700 berarti berapa butir yang ada? 700. 700 kalau dikalikan 100 paling jelek berarti ketemu berapa? 70.000 dibagi dengan 4.000 ketemu berapa kilo? Anggap aja ya 16 kilo lah. Ayam satu makannya 0,2. Berarti 16 kilo dibagi 0,2 berarti itu berapa? Pak, minta maaf, tanah Bapak dengan sapi cuma 10 ekor, itu cukup untuk ngasih makan 80 ekor, Pak. Masih kurang Pak makanannya. Masih kurang, sapinya boleh ditambah, Pak. Saya rencana Pak 30. Oh, 30, oke. Tapi apa Pak ini saya perencanaan Pak sapi kurus. Sapi kurus. Oke. Sebentar. Itu boleh. Sapi apa rencananya? Sapi Bali aja ya. Oke, sapi Bali aja boleh, jangan sapi yang lain-lain. Kalau sapi Bali tidak terlalu resiko. Kalau beli sapi kurus digemukkan Bapak Ibu, itu boleh, tapi kalau sapi Bali. Kalau belum pengalaman jangan main di situ. Nanti kalau di situ penyakitnya cacingan dan sebagainya, ngobatinya agak susah. Tapi kalau sapi Bali gampang. Oke, kalau planningnya sampai 30, saya minta maaf. Rumputnya Bapak tidak cukup. Jerami banyak Pak. Oh jerami banyak, oke. Siap, sudah. Oke, siap. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita bertani, semua harus ada tahu hitungannya. Jangan sampai berternak membuat kita lebih susah. Paham ya? Jangan cari kerjaan. Mau kerjaan kecil aja belum beres kan gitu Pak ya. Jadi yang semampu kita kerjakan. Supaya apa? Klop. Jadi kalau Bapak ditanya, sapinya cuma 20, kenapa? Karena rumput saya cukup cuma untuk 20 ekor. Gitu Pak ya. Terus yang kedua, kalau 20 ekor berarti ayamnya bisa berapa sekarang? 160. Oke. Lah tenaganya apa? Nyangkul tadi setiap hari. 6 bedeng kali 10, besok lagi. Kalau Bapak mau lebih praktis, belikan traktor, sudah selesai Pak. Ada, oke. Nah sudah, jadi traktor cuma singkal, tahu singkal ya, buka gitu aja sudah. Jagung itu Bapak Ibu tanpa olah tanah pun bisa. Karena akarnya jagung adalah akar penerobos. Akar penerobos itu tahu Bapak Ibu, di tumpulnya akarnya jagung itu ada tumpulnya begini, itu bisa nerobos apapun. Kedalaman akar jagung itu 50 cm ke bawah tanah, di tanah yang keras. Nah, tapi kalau sudah digali pupuk kandang seperti ini, jauh lebih aman.
Kalau jagung Madura saya cuma kasih kotoran sapi tanpa fermentasi kayak gini berani Bapak Ibu. Tapi sapinya dikasih minum katalis booster ya Pak ya. Supaya tidak usah buat pabrik pupuknya. Langsung dari kotoran sapi langsung jadi pupuk. Tinja mentahnya Pak. Tinja mentah. Tidak ada, tapi sudah matang coba dia Pak. Sudah matang di perutnya sapi dia. Jadi ini konsepnya. Jadi gara-gara Bapak 20 ekor, nanti bisa tanam jagung. Ketika jagung sudah mulai panen, silakan ayamnya datang. Sehingga apa? Ketika ayam datang harian rutin, sudah terus rutin. Oh iya, Bapak boleh 30 lah, karena Bapak juga punya tebon jagung nanti. Batang jagungnya untuk pakan sapi. Sehingga apa? Semua sudah berputar bulat. Masih perlu gambar lagi? Sudah ya? Oh, alhamdulillah, tidak usah buat denah kalau begitu. Yang 1 hektar Pak. Oh, yang 1 hektar. Oh, masih ada. Baik, baik. 1 hektar. Bapak mau jadikan apa ini? Itu tadi Pak 1.005 Pak itu Pak. 1.005 dalam konsep 1 hektar. Baik. Seandainya ini lahan 20 kali 50. 200 kali 50 meter. Oke. Ketika kita buat 1.005 dalam kawasan 1 hektar, Pak, kita harus hitung. Sebenarnya kalau mau full total, seperti yang tadi kita jelaskan di awal tadi, Bapak mau jadikan tempat apa ini? 1.005 saja atau tempat rekreasi? Untuk penghasilan mau jadi sukses Pak. Mau jadi sukses. Pokoknya artinya kita bergerak di dalam itu sudah full sama sudah. Oke. Sudah komplit cerita. Dari kota berapa jauh? Rumah Pak. Iya. Dia 15 menit Pak dari kota. Jualan ke pasar berani atau tidak? Berani Pak. Oke. Kalau seandainya saya kasih pilihan, sayur, jagung manis, cabai, terong, tomat, mana yang paling mudah jualnya? Kayaknya cabai. Cabai, baik. Ayo kita hitung sama-sama Bapak Ibu. Ketika kita punya 1 hektar, berarti lahan yang harus kita siapkan untuk kolam ada berapa luas? 3.000 meter persegi. Ini untuk kolamnya. Berapa itu Pak ukurannya? 3.000 20 kali berapa? 3.000 kalau ini 50 berarti sini 60. Ada air atau tidak Bapak? Ada air atau tidak? Tanah gersang juga Pak. Tanah gersang juga. Boleh. Kalau tanah gersang wajib buat kolam. Kolamnya seluas 1/3, berarti 3.000 meter. Kalau mau Bapak lebih baik gunakan ekskavator Bapak Ibu, tapi gunakan kedalaman kalau boleh 2 meter sampai 3 meter. Kolamnya. Jadi buatnya miring begini. Gini. Tujuannya adalah supaya tidak longsor. Kalau tanah gersang wajib pakai kolam untuk menampung air hujan yang ada. Terus yang kedua, berarti kita masih punya tanah 7.000 meter. 7.000 meter Bapak Ibu, kalau kita gunakan untuk sayur, itu maksimal kita di angka 2.000 meternya. Kemudian yang kedua, kalau untuk tanaman yang lain-lain, cabai dan lain-lain itu di 2.000 meter. Kemudian untuk kandang dan pakannya paling tidak di 2.000 sampai 3.000 meter. Tujuannya apa? Sekarang kita lihat sama-sama. Kalau saya sudah punya ikan, berarti ada asola. Dari kolam ini nanti buatkan jaring Pak kurang lebih 1.000 meter. 1.000 meter itu berarti kurang lebih, anggap aja ambil di sini 20 kali 60-nya. Kasih keramba yang berisi asola. Terus yang kedua, buat kandang, karena fokus kita ada kolam juga, buat kandang bebek di sini. Kandang bebeknya berarti untuk berapa ekor? 3.000. 3.000 ekor. 3.000 ekor itu 1 meter persegi berisi bebek itu kurang lebih 7. Berarti 3.000 dibagi 7 berapa meter?
400 meter persegi. 400 meter persegi bebek. Nah, bebek ini makanannya Bapak Ibu paling gampang itu adalah serat dan karbohidrat. Pak minta tolong seluruh pagar keliling tanamilah singkong atau talas. Di pinggirnya total. Singkong atau talas. Untuk pagar. Singkongnya untuk makanan bebek, daunnya untuk makanan bebek dan gurami. Kalau boleh ikannya gurami, kan gurami laku enggak di Makassar ya? Laku, Pak. Laku ya, oke. Nah, setelah ada ikan ini berarti untuk tambahan berikutnya Bapak Ibu, kita nanti kan punya produksi sayur nih 2000 meter. 2000 meter itu usahakan adalah sayur-sayur yang harian. Supaya Bapak biaya tenaga kerja tercukupi dari cuman jualan sayur. Kalau tanaman sayur kita 2000, padahal ukuran bedeng rata-rata sayur itu adalah 0,8 kali 10 meter, berarti ada berapa bedeng? 2000 dibagi 10, ketemu berapa? 200. Ada 200 bedeng di sini Bapak Ibu sayur. Karena ada 200 bedeng, 1 bulan 30 hari, berarti setiap hari berapa bedeng? Anggap aja 6 boleh? 6 bedeng. Nah, 6 bedeng ini saya mau tanya Bapak, cukup enggak untuk operasional? Seandainya di sana sayuran apa yang paling murah Pak? Berapa satu ikat? Sekitar 1000. 1000 itu besar atau kecil katanya? Segini atau kecil? Sederhana, Pak. Sederhana. Kecil gitu ya. Berarti kalau boleh saya katakan, seandainya satu ikat itu isi 15 atau 20 batang bisa? Kayaknya bisa, Pak. Bisa, oke. 1 meter kali 0,8 ketemu 320, mati tinggal 200. Satu ikatnya anggap aja 20 deh, betul ya? Berarti cuma dapat 10 ikat. 1 meter dapat 10.000, betul ya Pak ya? 10 meter berarti dapat berapa? 100. Setiap hari target kita berapa bedeng? 6. Berarti setiap hari dapat penghasilan berapa? 600.000. 600.000 sehari cukup untuk operasional atau tidak kira-kira Pak di sana? Lebih dari cukup. Goal pertama, ketika kita membuat investasi, operasional harus cukup dari penghasilan harian. Yang lain-lain adalah investasi. Oke, clear Pak ya. Berarti usaha ini sudah jalan walaupun Bapak tidur. Tinggal jualnya ke pasar maksud saya. Tinggal tidur, tinggal jual. Kemudian Bapak kepengen tanam cabai. Tanam cabai ada 2000 pohon Bapak. Karena cabai, terong, tomat jangan cuma cabai lah. Cabai, terong, tomat gitu loh Pak. Tidak perlu banyak-banyak. Karena kita ada 3 item. 3 item berarti setiap item ketemu 700 meter. Umurnya cabai itu rata-rata 6-8 bulan. Berarti anggap aja 700 itu kita bagi Bapak Ibu untuk 6 bulan itu berapa hari? Berarti 180 hari. Anggap aja 200 hari. Berarti setiap hari hitungannya berapa meter? 3,5 meter. Kalau Bapak tanam cabai tidak harus harian. Karena panennya dia lama. Karena itu boleh tanam tiap minggu. Berarti setiap minggu tanam 30 meter persegi cabai. Ini yang bertahan 3 tahun, Pak. Kalau mau bertahan 3 tahun berarti oke. Tanam cabai semua deh boleh. Tapi saya minta maaf atasnya ditutupi paranet Pak ya. Pakai ini paranet yang warna hitam. Tujuannya apa? Cabai itu Bapak Ibu kalau mau tahan lama, makanannya harus tersedia, tidak boleh terlalu kena panas. Nah, enggak, yang cabai saja. Cabai saja, yang luas 2000 meter. Paranet 2 roll cukup Pak itu Pak. Murah, 2 roll cuma sekitar 4 jutaan. Nah,
Kalau seandainya kita tanam cabai total, yang kepengen waktu lama tetap buat menjadi 3 tahap. Jadi tahapnya tiap bulan tanam. Sehingga apa? Nanti tidak akan pernah terputus sampai 3 tahun. Nah, kalau tanam cabai seperti ini pupuknya wajib gunakan pupuk horti. Besok ngolah sapi tolong diolah seperti ngolah horti. Besok wajib tetap buat praktek. Nah, oke, sudah clear, cabai sudah selesai. Nah, sekarang kan ada bebek tadi yang 3.000. Kita butuh makanannya. Kalian tidak perlu ayam, Pak ya. Karena bebek aja. Kenapa kok bebek saja? Karena Bapak fokus di kolam gurami. 3.000 ekor, usahakan ini sudah bukan lagi Bapak mau beli bibit atau buat bibit? Saya rencana beli saja Pak Bibi. Beli saja, oke. Kalau beli saja saya tidak usah nyebar, ngajari dari buat induk. Dari DOD Pak. Oke, iya beli, DOD itu beli, berarti kalau DOD beli. Nah, kalau beli 3.000 ini, pakan yang harus kita siapkan, berarti 3.000, kalau pakan basah Bapak Ibu, itu kali 6. Berarti ketemu 18 ton. 18 ton ini Bapak kan sudah punya asola, punya daun dan sebagainya, itu total bagi 2, 9 ton. Berarti Bapak cuma butuh tambahan jagung sebanyak 9 ton. 9 ton itu bisa jagung, bisa dedak. Bisa konga Pak. Konga atau dedak sana? Dedak, oke. Ini 9 ton bisa jagung, bisa konga. Tapi Bapak masih punya 3.000 meter, bisa untuk ditanami jagung. Nah, jagung 3.000 meter kan memang tidak terlalu banyak Bapak Ibu. 3.000 meter itu berarti berapa benihnya? Ketemu berapa? 45.000 tanaman. Dibagi 4.000, berarti berapa kilo benihnya? Ya 15 kilo lah gitu ya. Berarti benihnya 15 kilo. Berarti keluarnya paling banyak nanti keluar maksimal di 1,5 ton. Nah, Bapak tetap kurang beli pakan sebanyak 6 ton. 7,5 ton. Tolong beli dedak. Boleh Pak ya? Bonusnya apa? Sekarang saya akan hitungkan Bapak Ibu. Pakan yang beli kan tinggal 7,5 ton, betul ya? Tapi beli DOD-nya harga 10.000. Berarti harga 30 juta beli bibitnya. Berarti modal Bapak 37,5 juta untuk beli bebeknya saja. Tapi bebek bisa dijual dengan harga 40.000. 40.000 kalau kali harga 3.000 ketemu berapa Bapak Ibu? 120 juta. Masih profit enggak dari 37 juta, anggap aja 40. Ketemu 80 juta per 2 bulan. Terus yang kedua, ikannya. Ikan ini akan menjadi penghasilan yang utama sebagai investasi. Biaya sudah lunas ya dari sayur ya. Biaya kan sudah lunas dari sayur. Cabai itu kan cuma bonus, main-main. Penghasilan yang investasi adalah yang utama. Investasi Bapak di sini ada 3.000 meter persegi. 3.000 dikalikan 10 ekor, ketemu berapa? 30.000. Seandainya 1 kilo karena ada yang mati dan sebagainya, kita bagi 4. Ketemu berapa ton? 7,5 ton. Pakannya ikan gratis atau beli? Numpang dari bebek, betul kan? Sehingga pakan bebek ini tadi adalah ngasih makan ikan sebenarnya, betul kan? Berarti kita punya 7,5 ton dikalikan harga dengan 30.000 ketemu berapa? 200, anggap aja 210 juta. Dengan cara ini Pak, investasi Bapak akan kembali sekitar 300 juta per tahun. Karena apa? Biaya sudah operasional, sudah gratis, cabai tinggal Bapak main-main jual cabainya. Bisa clear? Mudah? Oke, alhamdulillah. Kalau dengar mudah itu senang saya Bapak Ibu. Bapak Ibu kita akan break sebentar, silakan. Oh masih ada lagi? Oke, saya lanjutkan. Pak, ini yang tadi kita praktikkan itu makanan ayam petelur. Iya. Itu sudah pernah dikerjakan di sini? Sudah Pak. Berapa ekor Pak yang di? Tidak terlalu banyak, tapi banyak yang sudah gunakan. Kalau Bapak gunakan dengan konsep tadi, 95% lah 80-an lah, 80-an. Berat Pak. Loh, untung Pak. Saya tunjukkan dulu.
Biayanya apa tadi? Jagung 1, padi 1, asola 2, betul kan? Ya. Ini jagungnya harga 5.000. Padinya harga 7.000. Asolanya mahal, gratis, betul kan? Jadi total biaya ketemu berapa? 12.000, betul. Dibagi berapa? 4. Ketemu berapa per kilo? 3.000. 1 ekor 0,2. Berarti biaya per ekor berapa? Ini dibagi 5, 600 rupiah. Betul 600. Ya betul kan? 600 rupiah per ekor. Dan harga telur sekarang 2.000. 2.000. Berarti untung berapa Pak? 1.400. Ya 1.000 lah. Masih untung atau rugi Pak? Dulu pas saya perhitungannya itu Pak, waktu sepelihara itu masih 500 rupiah Pak. Biaya pakan? Biaya pakan. Enggak. Artinya begini Pak. Kok dia lebih mahal Pak? Ya. Saya kalau seandainya jagung kita hitung Bapak Ibu beli 5.000. Seandainya jagungnya sendiri. Saya beli dulu Pak. Iya, tolong tapi nanti gratis. Nanti harus buat sendiri. Iya, gitu ya. Oke, clear? Oke, mari Bapak Ibu kita break sebentar, ada itu ya, ada minuman di luar dulu. Mari silakan. Saya tanya nambah air. Minum dulu Pak. Iya. Saya nambah air dingin. Pak. Iya. Gimana? Oh iya ya sebentar. Variasi kendang dangdut Indonesia. Indonesia tanah subur, pertanian yang membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera, bertani
subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat, mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia, Indonesiaku jaya sentosa. Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat, mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia, Indonesiaku jaya sentosa. Juta beli bibitnya, berarti modal Bapak 3,5 juta untuk beli bebeknya saja. Tapi bebek bisa dijual dari modal Bapak. Indonesia tanah yang subur. Variasi kendang, dangdut Indonesia.